Day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada Tangan Pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue boleh spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serangkaian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Aku Agita Sandra. Nama saya Inekul Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratini. Rahma Abril Sinatria. Putri Melati Nuridaya. Ibu Nabi Zarani. Gintan Azara Syiraiza. Frida Layuni. Yeskason. Aku Ayu Maria dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Jai Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi peran. Aku akan menjadi seseorang Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Oke, hai semuanya. Jadi selamat datang di Workshop Gandakan Data Analisis Karir Fantastis. Dan acara ini sebagai salah satu rangkaian acara dalam Gandakan, Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional by Catika Group. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu nih. Hai semuanya, nama aku Sally yang akan memandu acara hari ini. Nah, udah pada rame nih ya, pagi-pagi gitu kan, kita mau belajar. Dan sebelum itu aku mau kenalan nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman itu pada dari mana aja sih? Atau kenapa sih tertarik untuk ikut workshop hari ini? Boleh nih, teman-teman drop di kolom chat. Dan dari Solo nih, dari Bandung. Oke, teman-teman yang lain pada dari mana nih? Ada yang dari luar Jawa mungkin? Medan, baru disebut. Udah ada dari Medan. Dari Kendari, oke. Jogja. Oke. Nah, berarti teman-teman ini bisa dibilang dari berbagai kota di Indonesia ya. Dan teman-teman aku juga mau ngucapin untuk stay safe di awal karena sekarang ini lagi banyak banget bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi stay safe ya semuanya. Oke. Nah, selanjutnya aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada acara hari ini tepat waktu dan juga kepada partner yang telah mendukung acara Gandakan yang udah bantu support sampai hari ini. Yaitu ada community dan media partner mulai dari Young on Top, Lingkaran, Edu of Light, Axel, PPIM Equity, Teman Startup, Seminar Up, Pixel Kreatif, Isaac Pasti yang Mulia, Gampi, dan Webinar Nasional. Dan kita juga ada publication partner yaitu Mula by Galeria Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut nih, karena hari ini udah hari terakhir dari acara Gandakan, udah pada tahu belum sih Gandakan itu apa dan tujuannya apa untuk acara hari ini? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, aku undang Kak Gracia Temangkaka selaku co-founder dan juga CEO of Katika Group. Untuk Kak Gracia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kenalin aku Gracia atau yang biasa dikenal sebagai Ica.
Nah, Ketika ini merupakan sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu. Jadi kami menyediakan komunitas UMKM, materi belajar kewirausahaan, dan juga jasa ekstrakurikuler untuk sekolah-sekolah SMA di Indonesia gitu. Jadi kita memang merupakan wadah untuk bisa membantu teman-teman di sini menjadi seorang entrepreneur sukses atau berkarir sukses gitu. Nah, selamat datang di Gandakan, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggandakan anak muda berkarya di Indonesia gitu. Nah, selain kita membuat event-event seperti ini, kita juga sedang menggalang donasi bersama Tangan Pengharapan untuk bisa memberikan akses edukasi ke anak-anak pedalaman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang interested untuk berdonasi dan membantu adik-adik kita yang ada di pedalaman, boleh langsung donasi aja. Linknya bakal dikirim oleh admin di komen. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Yevonile Andrew ya, teman-teman. Nah, itu udah dada-dada tuh, guys. Nah, terima kasih banget, Kak, untuk Kak Yevonile yang mau hadir dan berbagi insight di tengah jadwal yang cukup packed ya pastinya, Kak, ya. Nah, nanti bersama kita bakal kulik-kulik nih tentang data analisis yang tentunya akan beneficial untuk teman-teman bisa tukar pikiran di sini. Dan dengar-dengar kayak Yevonile sering enak guys, jadi nggak kayak dosen-dosen biasanya di universitas gitu. Nah, semoga pagi ini akan menjadi pagi yang sangat insightful bagi teman-teman, dan mari kita berkarya untuk negara kita. Oke, terima kasih Kak Gracia atas sambutannya dan juga perkenalannya tentang Gandakan itu sendiri. Oke, nah sebelum kita kenalan sama merch-nya, sebelum kita kenalan sama speaker-nya, itu kayak tadi ada di spill nih sama Kak Gracia, yaitu kita ada donasi dan juga merch. Untuk donasi, teman-teman bisa donasi lewat bit.ly/donasi Gandakan. Nanti teman-teman akan disambut oleh laman Kita Bisa. Nanti teman-teman bisa donasi mulai dari Rp1.000 aja. Jadi buat teman-teman yang tergerak, boleh nih kita bantu adik-adik kita yang di pedalaman. Nah, selanjutnya kita juga ada merchandise dari Ketika Group, dan ini satu merchandise yang teman-teman beli itu berarti teman-teman membantu satu anak untuk mendapatkan edukasi atau akses ke edukasi. Teman-teman bisa langsung beli di bit.ly merch Gandakan. Oke, kita sudahi tentang donasi dan merch-nya. Kita mau sambut nih kakaknya yang tadi udah siap kayaknya untuk berbagi informasi. Halo, selamat pagi Kak. Mungkin boleh kenalan dulu dan share ke kita nih, kira-kira kesibukannya saat ini tuh apa aja sih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yevon. Saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di bidang Machine Learning dan AI. Dan saya juga bekerja sebagai data analis atau Machine Learning Engineer, jadi kadang ganti-ganti. Gitu. Jadi hari ini kita akan membawa workshop mengenai apa yang saya kerjakan sih sehari-hari. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Udah terbukti lah ya kalau misalnya Kak Yevon ini memang sudah ahli di bidang data science, atau mungkin dia sekarang lagi belajar tentang machine learning. Jadi buat teman-teman yang udah bangun pagi-pagi ini, semoga nggak ngantuk ya teman-teman. Mungkin boleh ambil cemilan dulu sebelum kita nanti langsung mendengarkan penjelasan dari Kak Yevon. Oke. Daripada aku ngomong kemana-mana di sini kan, jadi aku langsung mempersilakan untuk Kak Yevon untuk mempersiapkan materi hari ini, dan teman-teman boleh ambil minum atau makanan dulu supaya semangat. Silakan Kak Yevon. Oke, saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke ya, halo teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan membahas apa sih itu data analisis dan data science. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah, feel free ya buat kirim pertanyaannya di chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Nah, introduction singkat. Jadi saya ini latar belakangnya sebenarnya teknik sipil S1-nya. Kemudian belajar data science itu pertama kali di akhir 2019. Lalu di awal tahun 2021 memenangkan lomba data science. Lalu akhirnya di akhir tahun 2020 memutuskan untuk studi lanjut S2-nya, dan kemudian di tahun 2021-nya dapat magang di UNDP sekaligus jadi kolaborator machine learning sampai hari. Dan sejak saat itu juga saya banyak mengisi buat event-event sekaligus ngajar data science. Oke. Nah,
Teman-teman yang mungkin join hari ini, saya yakin banget sih, pasti minimal sudah pernah mendengar istilah data scientist, data analis, dan data engineer. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya dari ketiga karir ini? Apa sih perbedaannya? Lalu, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan kalau teman-teman ingin menjalani karir sebagai salah satu yang ada di sini? Nah, ini secara definisi ya, data scientist itu adalah seseorang yang mampu memiliki kemampuan statistika dan matematika yang baik untuk mengubah problem dari suatu bisnis dan dijawab menggunakan data. Itu data scientist. Nah, kalau data analis itu sebenarnya mirip data scientist, tapi bedanya codingannya lebih dikit. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak gitu suka coding, nah data analis cocok. Tapi kalau suka coding, mendingan ke data scientist. Sedangkan kalau data engineer itu lebih berbicara mengenai struktur dan arsitektur dari data. Itu lebih berbicara mengenai sisi IT-nya, instalasi aplikasi, lalu pipeline, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka ngotak-ngatik komputer misalnya nih, atau istilahnya hacking tanda kutip, nah data engineer mungkin bisa dipertimbangkan sebagai karir yang ingin teman-teman jalan. Nah, ini adalah berbagai jenis skill yang teman-teman perlu miliki jika ingin berkarir sebagai salah satunya. Nah, ini bisa dilihat ya, sebenarnya kalau data scientist dan data analis itu mirip, karena sama-sama harus memiliki kemampuan statistika, lalu matematika. Tetapi bedanya kalau data scientist dituntut memiliki ilmu programming yang lebih high level. Sedangkan kalau data engineer itu nggak perlu matematika, tapi harus programmingnya yang jauh melebihi data scientist. Dan ini tugas-tugasnya. Nanti teman-teman kalau lihat PPT-nya lagi akan ngerti setelah saya jelaskan semuanya. Karena nanti PPT-nya akan dibagi. Nah, data scientist itu kadang di kerjaan ya, nggak selalu title-nya data scientist. Tetapi title-nya itu bisa yang lain. Nah, misalnya kalau kita lihat data scientist di sini, kadang title-nya itu adalah data visualisasi atau data mining, business intelligence, dan lain-lain. Sedangkan kalau data analis itu title-nya nggak selalu data analis. Title business analis pun sebenarnya mereka adalah data analis. Tetapi biasanya kalau title-nya business analis itu software yang dipakai kadang masih Excel atau ya spreadsheet biasa. Tapi sebenarnya itu sama-sama data ya. Cuma bedanya kalau satu datanya banyak, satu dikit. Oke, sekarang machine learning. Apa sih itu machine learning? Ini saya juga yakin teman-teman sering mendengar apa sih itu machine learning. Apa sih itu AI? Nah, jadi AI itu adalah sebuah umbrella term di mana AI itu bertujuan untuk membuat komputer memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia. Itu intinya AI. Nah, salah satu untuk mencapai AI adalah menggunakan machine learning. Nah, tetapi machine learning itu menggunakan data science sebagai dasarnya. Jadi paham ya, ini kaitannya data science adalah dasar dari machine learning. Lalu machine learning digunakan untuk mencapai AI. Makanya disebut data science itu adalah intersection dari machine learning, computer science, dan bisnis. Karena data scientist itu dituntut teman-teman harus mengerti masalah bisnisnya, lalu mengerti codingnya, dan mengerti teknik statistika atau rumus matematika mana yang harus digunakan. Makanya data science itu sebenarnya umbrella term. Data analis, data scientist, data engineer, machine learning engineer, semuanya menggunakan data science. Jadi data science dan data scientist ini agak beda ya. Data scientist memang pakai data science, tapi data science itu digunakan oleh semua jenis karir yang tadi. Seperti itu. Nah, untuk memotivasi teman-teman, data analis itu kalau dulu saya ngertinya data analis itu Excel doang. Tapi ternyata
data analis itu ketika dipakai dengan baik, kita bisa mendevelop suatu produk yang luar biasa. Nah, contohnya ini adalah Tesla. Pernah nggak sih teman-teman terpikir kenapa Tesla itu bisa melakukan self-driving? Dia pakai apa? Nah, karena dia menggunakan AI ini bertujuan untuk supaya mesin sepintar manusia. Maka yang dibutuhkan mesin adalah data. Nah, data ini akan dipelajari oleh si mesin tadi. Data-datanya data-data apa? Ya, gambar, lalu video, cuaca, data peta, dan lain-lain. Lalu kalau misalnya nih teman-teman suka shopping di Tokped atau di e-commerce lain, berasa nggak sih kalau misalnya nih kita cari satu keyword, berikutnya keyword itu terus yang dimunculin. Nah, itu kita namakan sebagai e-commerce personalization. Di sini kita menggunakan data historis dari semua pengunjung yang ada, lalu dia akan membuat sistem rekomendasi agar mereka dapat merekomendasikan kepada kita kira-kira produk apa sih yang kita tertarik. Di sini juga menggunakan data. Dan faktanya ya, perusahaan e-commerce adalah salah satu yang paling banyak menyerap data analis dan data scientist. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke LinkedIn, ketik data analis Tokped itu sangat banyak lowongannya. Lalu data itu juga banyak digunakan di banking dan finance. Ketika teman-teman bertransaksi menggunakan OVO dan lain-lain, kan semua ada ya daftar transaksi kita. Itu adalah data. Nah, data ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengerti kira-kira kita itu tertarik sama apa sih? Apakah kita tertarik misalnya shopping doang, atau kita tertarik makan-makan di restoran, dan lain-lain. Nantinya akan digunakan untuk melakukan segmentasi customer kepada kita, sehingga mereka dapat merekomendasikan promosi yang cocok kepada kita. Dan data ini pun juga digunakan di trading system. Nah, ini ada di TED Talk nih, bahwa kedepannya nanti yang akan mendominasi industri keuangan itu adalah AI, bukan manusia lagi. Bahkan kalau teman-teman tahu kayak Bybit atau Stockbit ya, itu kan ada sejenis robo investing sebenarnya. Nah, robo investing itu mereka menggunakan teknik statistika dan data sebenarnya. Jadi di masa depan kita nggak perlu capek-capek baca laporan keuangan lagi, tapi kita bisa kumpulin semua datanya, lalu kita olah. Selain itu, data juga banyak digunakan di area perpolitikan, salah satunya social media analysis. Nah, ini contohnya di India, dan di Indonesia ini contohnya. Nah, jadi di sini, ini adalah suatu proyek yang saya lakuin. Sebenarnya proyeknya simpel. Kita ingin melihat bagaimana distribusi keyword-keyword yang berbau politik di Twitter. Seperti apa sih behavior pengguna Twitter dalam berpolitik. Seperti itu. Nah, ini dinamakan social media analysis. Itu presentasi singkat, mengapa data itu penting. Makanya disebut data adalah new oil. Kenapa disebut new oil? Karena data itu akan bertahan lama melebihi sistemnya. Jadi sekalipun nanti ini suatu saat Tokped tutup atau Bukalapak tutup, kita nggak tahu ya. Tapi data mereka masih akan tetap ada. Misalnya Uber. Uber di Indonesia sudah tutup, tapi teman-teman bisa download datanya, bisa teman-teman analisa, dan itu bisa jadi portofolio atau mungkin bahan pertimbangan teman-teman ketika ingin perusahaan baru, karena teman-teman sudah mempunyai data sebelumnya. Dengan data kita bisa menghindari proses trial dan error, di mana kita harus buang duit banyak. Kalau kita di sekolah ya, misalnya di SMA atau di universitas,
kadang kita harus melakukan namanya eksperimental atau uji laboratorium. Nah, kadang uji laboratorium ini menghabiskan banyak biaya. Padahal sebenarnya hasilnya kita sudah tahu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita punya data di mana semua hasil eksperimen satu dunia dikumpulkan menjadi satu data, dan data itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Dan ini dilakuin sama NASA atau sama CERN di Swiss. Jadi teman-teman bisa download data dari NASA secara bebas, lalu teman-teman bisa olah, dan siapa tahu teman-teman ketemu sesuatu dari data tersebut. Karena kalau teman-teman coba googling deh, ada orang yang menganalisa data dari NASA, dia download secara free, lalu dia menemukan satu planet dari tumpukan data tersebut. Karena astronomer-astronomer yang ada saat itu, mereka nggak punya waktu untuk melihat data yang lama, karena data yang baru itu terus berdatangan. Sehingga kita bisa mengakses data lama, data yang sudah lama, lalu kita olah. Siapa tahu kan teman-teman ketemu planet, namanya diabadikan jadi nama planet. Gitu. Ya, siapa berminat. Nah, data ini saking real time-nya, itu sebenarnya dikumpulkan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ketika kita buka aplikasi, apapun itu, YouTube, Facebook, apapun, mereka tuh nge-track kita sebenarnya. Bahkan OS kita pun juga nge-track kita, Android dan Apple. Bahkan di Jakarta udah dipasang kamera ya, di jalanan-jalanan. Jadi dia tahu nih kita tuh pergi kemana aja. Makanya ada suatu quote yang mengatakan mungkin Google itu lebih mengerti kita dibanding diri kita mengenal kita sendiri. Sampai ada orang berbicara seperti itu. Karena saking banyaknya data yang mereka miliki. Nah, tapi di sini saya nggak mau membahas masalah apakah itu etis atau enggak. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa data itu sangat berlimpah dan kita kekurangan orang untuk mengolahnya. Gitu. Lulusan bootcamp, ini kan teman-teman masih pada SMA ya kebanyakan ya, atau mungkin masih tingkat awal. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih jurusan nantinya. Karena kalau kita lihat di lulusan bootcamp zaman sekarang, mereka memang memiliki kemampuan coding yang lumayan. Tapi banyak dari mereka yang gagal di kemampuan matematika dan statistiknya. Dan itu beneran real terjadi. Karena banyak misalnya uji hipotesis, banyak yang nggak ngerti. Nah, kalau misalnya teman-teman masih SMA, coba pertimbangkan jurusan-jurusan tersebut menjadi opsi prioritas. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi seorang data analis, data scientist, dan data engineer. Menurut Harvard Business Review, data scientist adalah the sexiest job of the 21st century. Jadi, kalau teman-teman bisa mengubah suatu tumpukan data menjadi sesuatu yang berharga, itu kita pasti menjadi incaran banyak perusahaan. Bahkan teman-teman bisa membuat perusahaan konsultan kalau teman-teman ingin membuka bisnis sendiri. Dan data science itu bersifat multidisiplinary. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah terlanjur mengambil jurusan kuliah tertentu, it's okay. Karena kayak misalnya saya aja teknik sipil, tapi tetap kok bisa terjun di dalam industri ini. Gitu. Karena apa? Data science itu merupakan sesuatu yang bersifat interdisiplinary. Jadi apapun jurusan teman-teman, itu pasti memiliki porsinya tersendiri di dalam industri ini secara keseluruhan. Gitu. Misalnya nih, teman-teman yang mungkin misalnya pengennya demennya di matematika, ya ambil aja statistik atau machine learning-nya. Tapi kalau teman-teman minatnya di analisnya atau di bisnisnya, di finance, ya nggak apa-apa. Kita ada kok di visualisasi, di data mining. Mungkin teman-teman ada yang demen, oh saya demen IT-nya Kak, saya demen nge-hacking gitu.
Nah, ini database, cocok di database-nya, lalu di infrastruktur. Jadi semua memiliki porsinya tersendiri. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini adalah data skills breakdown yang teman-teman butuhkan untuk berkarir. Misalnya nih, data analis dan data scientist, warna kuning dan warna biru. Kalau kita lihat misalnya di skill programming-nya. Nah, sebenarnya skill programming yang dituntut itu nggak terlalu tinggi, kecuali teman-teman ingin berminat menjadi data engineer. Dan sama dengan math dan statistika. Bagi teman-teman yang nggak demen sama math, gitu, ada kok data engineer, nggak perlu khawatir. Tapi kalau demen banget, nah, ada data scientist. Kalau tengah-tengah, ya data analis bisa kok. Nanti teman-teman silahkan lihat lagi ya ininya, slide-nya. Nah, ini jurusan, ini hasil survei, kira-kira jurusan apa aja sih yang berkarir di industri ini? Nah, ini kalau kita lihat, ini cukup intuitif, cukup make sense kalau kita lihat skills breakdown yang tadi. Misalnya nih, di data analis, ternyata banyak dari mereka itu yang dari jurusan bisnis dan economics. Nah, ini buat beberapa orang cukup surprising. Loh, katanya data analis butuh coding, tapi kenapa banyak yang dari bisnis dan economics yang bekerja di bidang data analis? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya make sense, karena data analis kan bertujuan untuk mengubah data menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk bisnis. Kalau kita nggak ngerti bisnis, gimana kita mau menganalisa data dengan baik? Seperti itu. Ya, sisanya cukup make sense kok. Bahkan kalau kita lihat, ada yang dari jurusan social science, ada tuh yang berkarir sebagai data analis. Jadi opsi itu tetap terbuka. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menurut saya paling menarik. Paling menarik. Jadi dia adalah seorang pendeta. Dia jadi seorang pendeta selama 6 tahun di Amerika. Dia ini pas kuliah, dia sangat menyukai yang namanya statistik. Lalu setelah dia 6 tahun jadi pendeta, dia ngerasa ini bukan passion dia. Lalu apa yang dilakuin? Dia belajar otodidak data engineering selama 6 bulan. Ternyata setelah dia belajar selama 6 bulan, dia berhasil mendapat karir pertamanya sebagai data engineer junior. Dan kalau saya lihat LinkedIn-nya hari ini, dia hari ini sudah menjadi principal data scientist. Jadi cukup inspiratif menurut saya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah terlanjur memilih sesuatu yang tidak terlalu relevan, itu it's okay. Opsi tetap masih ada. Tapi bagi teman-teman yang masih SMA, nah coba pilih yang sekiranya lebih cocok. Jadi mengurangi beban teman-teman untuk belajar otodidak. Karena belajar otodidak ya nggak terlalu gampang juga. Nah, di sini adalah 2 metode studi, 2 metode apa ya namanya ya? 2 metode akuisisi pengetahuan. Jadi secara umum kalau di teori pendidikan itu ada 2 jenis akuisisi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu metode bottom up, lalu yang kedua metode top down. Nah, kalau metode bottom up itu yang teman-teman pelajari di kuliah. Itu semua kuliah menggunakan metode bottom up. Jadi semester pertama kita belajar kalkulus, lalu semester kedua belajar yang lebih advance, lalu nanti diakhiri dengan skripsi, applying theory dan explicit knowledge. Jadi karena saya yakin teman-teman akan mengalami yang bottom up, jadi saya nggak akan bahas. Saya akan membahas yang top down. Nah, top down itu kebalikannya. Kita pertama-tama mulai dari imajinasi dan ide mengenai apa sih yang bisa dilakukan oleh data analis atau data scientist. Nah, makanya nanti setelah presentasi kita akan coba demo, kita akan menggunakan coding
untuk melakukan analisa saham. Gitu. Kita mulai dari imajinasi dulu. Tapi di sini teman-teman tidak dituntut untuk mengerti semua kodenya. Enggak. Karena memang metode ini tidak seperti itu. Karena kita mulai dari imajinasi dan ide dulu. Lalu berikutnya trial and error. Nanti di demo, teman-teman nanti akan melakukan trial and error seperti apa? Mengubah saham menjadi saham yang teman-teman minati. Seperti itu. Jadi, kita akan menggunakan kode untuk menganalisa saham sesuai minat teman-teman. Nanti di sana kita akan tarik yang namanya inductive understanding. Jadi, oh ternyata seperti ini toh fungsinya. Oh ternyata seperti ini toh fungsinya. Baru nanti teman-teman akan mendapat knowledge dan intuisinya. Nah, di sini saya ingin sharing, karena gini, karena kan saya pas belajar di awal itu belajar otodidak ya awalnya. Makanya di sini saya ingin sharing apa sih yang saya lakukan ketika ingin memulai karir sampai hari ini. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah belajar fundamental dan aplikasinya dulu. Jadi di YouTube atau di mana banyak sekali online course. Jadi teman-teman tidak kekurangan resource ya. Kita nggak kekurangan resource untuk belajar. Yang kurang kadang niatnya aja. Jadi ya kumpulin niatnya. Lalu yang kedua, melakukan project kan challenge. Jadi setelah kita belajar, kita lakukan project. Project ini banyak, misalnya di Kaggle atau di mana sangat tersedia. Lalu yang ketiga, baru belajar teorinya. Setelah kita mengerti pakainya, baru belajar teorinya. Dan ini pun juga sangat banyak ya resource-nya. Kalau teman-teman yang kuliahnya berhubungan, ya bersyukurlah karena teman-teman di sana sudah belajar teorinya. Tapi bagi teman-teman yang otodidak, itu butuh upaya ekstra untuk belajar. Nah, saya sendiri banyak menggunakan Coursera, itu banyak sekali resource yang baik ya untuk belajar teorinya. Lalu kompetisi. Teman-teman harus melakukan kompetisi. Sebenarnya di daerah Tangerang itu, saya kurang tahu ya kalau di kampus di Tangerang itu banyak sekali lomba data science. Yang saya tahu, kampus UMN itu sering banget ngadain lomba data science. Jadi setelah teman-teman belajar, coba ikut lomba. Jangan takut bersaing. Karena saya sendiri juga belajar 4 bulan, tapi saya ikut lomba, dan ya puji Tuhan menang gitu. Jadi kalau kalau aku bisa, teman-teman pasti harusnya bisa sih. Lalu buat portofolio. Ini saya juga ingin men-encourage teman-teman ya. Salah satu tren yang saya lihat belakangan ini adalah orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan sertifikat. Sertifikat penting, saya nggak bilang itu nggak penting, tapi kalau ingin jadi yang top of the game, teman-teman harus punya project yang bisa teman-teman pamerkan. Jadi project-nya ada, sertifikatnya ada. Lalu cari mentor. Nah, mentor ini harus yang selalu cari mentor yang lebih baik dan lebih pintar dari teman-teman. Ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita ya. Ketika kita mencari mentor, kita harus cari yang lebih senior dari kita. Jadi teman sebaya itu bukan mentor, jangan salah. Ini banyak yang salah juga, teman sebaya saya mentor. Mentor itu harus selalu yang lebih baik dari teman-teman. Karena mereka lah yang nantinya akan membantu kita, mendorong kita, mensupport kita, memberi kita motivasi untuk terus maju di dalam mimpi kita. Ya, lalu berikutnya apply untuk job atau internship. Nah, mungkin kalau kita lihat dari presentasi saya mungkin terlihat overwhelming, tapi di sini saya memberi motivasi buat teman-teman bahwa perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah gitu. Bahkan ketika teman-teman memutuskan untuk mengikuti webinar ini pun, ya sebenarnya teman-teman sudah satu langkah kecil lebih dekat kepada goal teman-teman seperti itu. Nah, kita akan demo.
Untuk demo, jadi demonya hari ini tentang saham. Demonya tentang saham. Di sini saya ingin memberi suatu konsep singkat mengenai diversifikasi, gitu. Nah, saya yakin ya, apalagi teman-teman zaman sekarang itu sudah sangat terpapar yang namanya kripto dan saham. Bahkan banyak sekali yang masih SMA pun sudah mulai trading. Gitu. Nah, jadi saya berharap konsep ini nggak terlalu asing ya buat teman-teman. Nah, kalau di dunia trading, entah itu saham, kripto, sebenarnya ada konsep yang namanya diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah suatu langkah di mana teman-teman itu ingin membagi duit yang diinvestasikan ke beberapa aset supaya resikonya berkurang. Gitu, supaya resikonya berkurang. Jadi, ini ada skenario. Misalnya kita punya duit $10.000, lalu kita ingin invest kepada 5 perusahaan. Nah, pertanyaannya, perusahaan mana dan berapa persen? Nah, kalau pemula, biasanya mereka invest ke yang 1 tahun terakhir return-nya paling tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya salah besar. Ada cara yang lebih baik. Nah, cara yang lebih baik apa? Misalnya, kita bagi secara rata. Jadi, kalau invest di 5 perusahaan, 20%, 20%, 20%. Atau kita pakai teknik yang lebih baik. Kita namakan optimize portfolio. Itu adalah goal kita. Nah, kenapa sih kita melakukan diversifikasi? Ini teori teman-teman. Jadi kalau nggak ngerti, jangan tahu dipusingin. Tapi kalau teman-teman ngerti, diversifikasi itu bertujuan untuk mengurangi non-systematic risk. Jadi non-systematic risk itu adalah risk yang terjadi karena fluktuasi dari aset tersebut secara individu. Sedangkan kalau systematic risk ya risk yang sudah memang inherent atau menjadi natur dari market tersebut. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan ultimate-nya. Saham apa dan berapa banyak yang harus kita investasikan. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini, teman-teman. Hasil akhirnya. Jadi, di sini kita lihat dari hasil analisa kita, hasil analisa itu menganjurkan kita menginvestasikan misalnya nih 28% ke Indofood, lalu 10% ke Telkom, dan lain-lain. Hasil analisa ini adalah menunjukkan saham yang paling baik dengan resiko yang paling rendah. Seperti itu. Nah, ini hasil visualisasi akhirnya. Kita bisa lihat saham hasil optimalisasi untuk periode ini memiliki performa yang hampir selalu lebih baik dibanding teknik lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, di chat grup, saya akan kirim satu link. Ya, teman-teman silakan lihat di chat grupnya. Saya akan kirim satu link di mana teman-teman bisa buka, lalu coba trial dan error di situ. Silakan, feel free aja. Sambil mengikuti presentasi saya. Oke, sebentar, saya ganti screen saya dulu. Oke, silakan ya teman-teman buka linknya. Ya, nanti PPT-nya saya share ke Kak Sally ya, nanti di-share sama beliau. Oke, teman-teman silakan buka linknya. Nah, jadi
yang teman lihat-lihat di layar ini, di sini adalah suatu environment buat coding. Kita namakan ini notebook. Jadi ini kita namakan notebook. Jadi nanti teman-teman akan coding di sini. Nah, kalau teman-teman sudah buka, di bagian sebelah kiri sini nih, sebelah kiri, kalau kita arahin mouse kita ke sini, ada suatu pop-up yang namanya run cell. Jadi dia simbolnya kayak segitiga. Nah, ini kalau teman-teman klik, dia akan menjalankan kode di sel ini. Nah, jadi coba teman-teman klik tombol di sini. Nah, dia sedang menjalankan kode yang di Chang ini. Seperti itu. Nah, ini kalau lihat teksnya berasa hacker ya. Biasanya kalau di film-film hacker tuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, gini teman-teman. Saya yakin ketika teman-teman melihat semua kode di sini banyak sekali yang terasa asing, tapi saya ingin men-encourage teman-teman jangan overwhelm dulu, karena sebenarnya coding di Python itu sangat mirip dengan bahasa manusia sehari-hari sebenarnya. Jadi teman-teman bisa nebak kira-kira apa sih yang dilakuin oleh kode ini. Nah, misalnya kayak di sini nih. Ya, teman-teman tahu lah, saya yakin apa sih tujuan kode ini? Melakukan instalasi, seperti itu. Jadi di sini dia sedang menjalankan instalasi. Nah, oke. Lalu berikutnya, setelah kita melakukan instalasi library yang dibutuhkan, untuk melakukan analisa saham, kita butuh yang namanya ticker. Ticker itu kayak kode perusahaannya. Kalau BCA misalnya nih, BBCA.JK. Nah, untuk melihat kodenya, teman-teman bisa googling atau pergi ke Yahoo Finance. Yahoo Finance. Nah, saya tunjukin contohnya ya. Nah, misalnya teman-teman ingin melakukan analisa saham Astra. Gitu. Ketik aja Astra. Ketik Astra. Nah, nanti di sini ada nih PT Astra International. Di sini kodenya AC.JK. Nanti teman-teman bisa tulis kodenya di bagian sini. Jadi di sini adalah saham-saham yang teman-teman ingin analisa. Tinggal diganti aja. Misalnya tadi AC.JK. Teman-teman bisa ganti yang sudah ada, misalnya di sini diganti aja ASI, atau teman-teman bisa nambahin yang baru. Ikutin polanya aja. Misalnya seperti itu. Ya, jadi cukup sederhana, karena di sini seperti bahasa manusia biasa. Walaupun ini coding, tapi seperti bahasa manusia biasa. Jadi, sekalipun teman-teman belum pernah coding sebelumnya, saya yakin dengan melihat ini saja, kita bisa tebak kira-kira apa sih yang dilakukan sama kode ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan kode ini, lalu kita jalankan yang di sini kita sudah lihat bahwa harga-harga saham sudah berhasil ditarik oleh kode kita. Ya, jadi dengan kode yang tadi, kita sudah berhasil menarik seluruh harga saham yang tersedia ke dalam notebook kita, yang bisa kita pakai untuk analisa. Nah, di sini saya akan skip, karena ini cukup rumit, tapi intinya, kita ingin melihat apakah ada data kosong, lalu kalau ada data kosong, kita buang data kosongnya. Lalu kita
bentuk plot gambarnya. Ini gambar saham yang sudah kita pilih tadi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman nambahin satu saham lagi, dia akan ada satu grafik tambahan di plot ini. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang nih. Bahasa yang digunakan itu sangat mendekati bahasa manusia. Jadi teman-teman bahkan yang belum mengerti coding, saya yakin bisa mengerti. Oh, di sini tujuannya untuk ngeplot data dan ukurannya. Gitu. Apalagi di sini saya sudah tambahkan komentarinya, jadi teman-teman bisa menebak apa sih fungsi codingnya. Nah, ini kita ingin melihat seberapa banyak return atau keuntungan yang diberikan masing-masing saham. Jadi kalau tadi ini harga absolutnya, kalau di sini sejak 2015, harga saham tersebut sudah naik berapa kali lipat, jadi seperti itu. Ya, nanti teman-teman silakan baca. Di sini saya ingin melakukan analisa berapa sih perubahan harga saham dari hari ini relatif ke hari sebelumnya. Di sini saya itu menggunakan apa? Percentage change. Ya, cukup intuitif ya. Artinya apa? Kita ingin melihat perubahannya dalam persen. Ketika kita sudah berhasil melakukan analisa perubahan harga dalam persen, kita bisa melihat korelasinya. Nah, di sini teman-teman yang mungkin sudah terjun di saham, pasti akan mengerti bahwa di dalam saham itu perusahaan terbagi dalam beberapa industri. Dan di dalam satu industri, biasanya perusahaan tersebut, antar perusahaan memiliki performa yang kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya di dalam industri pertambangan, ketika satu harga saham tambang turun, biasanya yang lain cenderung ikut turun. Makanya di sini teman-teman bisa lihat korelasi antar saham itu seperti apa. Nah, misalnya nih, Indofood dengan S-Hardware memiliki korelasi yang paling rendah. Misalnya ini Telkom dengan S-Hardware memiliki korelasi yang paling rendah. Nanti teman-teman bisa pelajari korelasi rendah ini karena apa. Nantinya di sini akan membantu kita untuk memilih saham yang cocok. Jadi ketika satu saham turun, kalau kita cemplungin duit kita semua di satu industri yang sama, ya pasti kita jeblok juga. Makanya kenapa di sini kita menggunakan konsep diversifikasi. Kita ingin mendistribusi uang kita ke beberapa industri dan beberapa perusahaan, supaya ketika satu turun hancur, duit kita setidaknya masih aman lah. Seperti itu. Nah, ya kalau ini bentuk plot dari korelasi tabelnya aja. Nah, di sini saya kurang tahu ya, kalau di SMA apakah sudah belajar distribusi normal, tapi intinya di sini kita ingin melihat return saham apakah berbentuk distribusi normal. Gitu. Dan ini kita mau lihat apakah percentage of return-nya itu bersifat random atau tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari ini lebih mendalam, nah, jurusan statistika atau finance terbuka buat teman-teman. Silakan. Oke, saya skip. Nah, sekarang kita akan memulai mencari bobot saham rekomendasi dari sistem ini. Kalau tadi kan kita hanya analisanya aja ya. Nah, sekarang kita ingin melakukan proses untuk mencari bobot yang kira-kira direkomendasikan. Ya, ayo siapa yang coret-coret ini? Oke. Ya,
Ini sama konsepnya dengan tadi. Kita skip aja. Nah, di sini saya membuat satu portofolio dengan bobot yang sama antar sahamnya. Jadi kan tadi ada 6 saham, satu sahamnya kita invest sekitar 16%. Dan kita ingin melihat performanya dulu nih, seperti apa. Kita lihat performanya seperti ini. Jadi kalau dari 6 saham tadi, teman-teman mendistribusikan uang teman-teman secara merata, jadi masing-masing perusahaan 16%, kurang lebih ini adalah performa dari portofolio teman-teman. Gitu. Jadi, apa sih faedahnya? Pertama, menghindari resiko. Karena kalau kita lihat, bahkan di hari terburuk pun, rugi kita sangat kecil. Bahkan di hari terburuk pun rugi kita sangat kecil. Dan untuk hari-hari setelahnya, bahkan melebihi saham-saham yang lain performanya. Nah, biasa dia nanya nih, Kak, kenapa kita nggak invest saham yang di sana nih, yang paling atas ini? Nah, pertanyaannya, emang kita tahu bahwa saham itu akan menghasilkan return sebagus itu di masa depan? Nggak ada yang tahu, kan? Bahkan kalau kita lihat, performa historisnya di sini selalu di bawah rata-rata. Dia hanya mendadak tinggi aja. Tuh. Jadi dengan mendistribusikan uang yang teman-teman investasikan, kita bisa mendapat return yang cukup baik dengan risiko yang sangat rendah. Nah, di sini nanti notebook-nya teman-teman pelajari ya. Jadi di sini ada teori finance. Jadi kenapa sih kita ingin menggunakan teknik ini seperti itu. Tapi untuk sekarang itu belum terlalu penting. Kita bisa lompat ke sini. Saya langsung lompat ke ini backtesting. Nah, jadi kita akan melihat performa 3 portofolio. Jadi kalau yang merah tadi, yang merah itu adalah ketika kita mendistribusikan uang kita secara merata, lalu yang biru adalah ketika kita menggunakan algoritma atau teknik yang ada di notebook ini. Itu namanya optimize portfolio. Nah, di sini kan 2020 awal tuh terjadi COVID ya. Terjadi COVID. Ketika terjadi COVID, semua saham yang ada di bursa itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Pentingnya dari diversifikasi adalah ketika kita merugi, rugi kita tidak akan sebesar kalau kita tidak melakukan planning. Seperti itu. Jadi memang kita rugi karena memang saham sedang merugi. Tetapi kalau kita menggunakan teknik analisa ini, rugi kita tidak akan sebesar kalau kita tidak menggunakan analisa ini. Nah, di sini saya mau tunjukin satu tools dari sini. Jadi nanti teman-teman fokus ke sini dulu aja. Ya, fokus ke bagian backtesting menggunakan PyFolio. Nah, saya ingin membahas sedikit mengenai kodenya. Nah, kalau teman-teman lihat kode ini sebenarnya adalah hasil terjemahan rumus matematika. Ya, jadi kita mengubah rumus matematika itu menjadi coding. Nah, sebenarnya prinsipnya seperti itu. Makanya saya kurang membahas ini, karena kalau teman-teman ngerti matematikanya, pasti ngerti kodenya. Pasti ngerti kodenya. Dan ini report akhirnya. Di sini adalah report akhirnya. Jadi, kita bisa lihat bagaimana performa saham kita
di berbagai periode. Tadi kan kita ada 6 saham, kita bisa lihat performanya di kurva seperti ini, dan masih banyak kurva-kurva lainnya, grafik-grafik lainnya. Seperti itu. Yang saya mau encourage teman-teman adalah sebenarnya kalau kita lihat codingan secara keseluruhan, menurut saya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Kalau teman-teman mau spend waktu nih, sekitar 2-3 bulan belajar coding Python dasar, menurut aku, teman-teman bisa memahami kode yang ada di notebook ini dengan baik. Gitu. Jadi, kalau teman-teman nanti ada libur sebelum kuliahan, coba aja dipelajari codingannya. Nah, sebelum lanjut, sebenarnya sih materinya udah kelar ya. Materinya sudah kelar, tapi saya yakin teman-teman ada punya pertanyaan untuk notebook ini. Jadi saya ingin membahas sekiranya pertanyaan dari teman-teman yang berhubungan dengan notebook ini. Supaya terfokus. Kira-kira apakah ada? Boleh kirim di chatnya ya, silakan. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang notebooknya atau mungkin masih memahami, boleh nih ditanyain langsung ke teleponnya supaya nanti biar bisa dibantu dijelasin lagi mungkin sama kayak filenya. Karena kalau teman-teman tanya ke aku atau mungkin ke teman-teman lainnya, mungkin kita agak susah ya jelasinnya gitu kalau misalnya berkaitan dengan notebooknya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh drop di kolom chat atau teman-teman bisa raise hand langsung juga nggak masalah. Oke, mungkin aku tunggu beberapa menit lagi ya sama teman-teman mungkin yang masih ngetik. Oke. Ini pertanyaannya yang berkaitan dengan notebooknya dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya tentang nanti secara general atau mungkin kepo-kepo lagi, nanti kita bisa bahas setelah workshopnya selesai. Bahas notebook selesai. Oke, ada nggak nih teman-teman yang atau teman-teman udah paham semua? Mungkin yang paham boleh kasih reaction dulu kali ya teman-teman ya, supaya aku tahu nih kira-kira teman-teman udah pada paham belum sih? Mungkin boleh kasih reaction apapun. Mau hati, mau jempol, mau apapun boleh kita kasih reaction. Oke, untuk pertanyaan yang untuk pertanyaan yang belum berkaitan dengan notebooknya nanti aku tampung dulu ya teman-teman ya. Nanti aku bakal tanyain ke Kak Yevonnya setelah kita selesai dengan urusan workshop dan notebooknya hari ini. Oke, Kak, ini ada yang nanya. Penulisan di data itu ada angka 3, 4, dan lain-lain. Nah, itu untuk angkanya apa? Ini pemanggilannya tergantung apa? Mungkin boleh dicek di mana ya angka 3, 4 di mananya ya? Boleh dibantu tunjukin nggak? Kak, ini mungkin boleh. Maksudnya mungkin yang di sininya ya? Yang di sebelah kirinya ya? Betul nggak? Oke, mungkin boleh ini jawab Kak, benar nggak yang di sebelah kiri itu? Iya. Oke, izin iya benar. bicara Kak, Mas. Ya. Itu di bagian di atasnya tadi ada di dalam kurung ada angka 3, 4. Yang ini ya? Belakangnya ya, yang di. Oh, itu urutan sih. Itu urutan dari kode itu dijalankan urutan keberapa. Karena kan kalau di notebook, misalnya nih kita udah jalanin, kita berikan jalaninnya sekuensial ya, dari atas ke bawah. Nah, tapi kita udah jalanin di bawah, kita jalanin ke atasnya lagi. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang dia urutan ke 19. Jadi ini kode ini dipanggil di urutan ke 19. Jadi kita tahu aja, biar tahu bahwa data yang di sini itu sudah
udah nggak update, karena kan di sini udah diupdate, tapi di sini belum diupdate. Itu buat ngebantu kita aja, nandain di urutan keberapa sih kode tersebut dijalankan. Iya, oke. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman. Oke. Izin bertanya, jadi dari 6 saham yang dicoba, itu di portfolio tersebut, kesimpulan untuk milih sahamnya risikonya rendah tapi keuntungannya optimal, bisa pilih yang mana ya? Oke, jadi gini. Pertama, yang pasti ini bukan nasihat investasi. Gitu. Jadi saya menuntut teman-teman tetap untuk mempelajari teorinya dan tambah pemahamannya. Tapi kalau menurut teori ini adalah di bagian yang sini. Teman-teman bisa lihat yang di maksimum Sharpe ratio. Yang bagian sini. Jadi di sini adalah kombinasi saham yang memiliki return paling gede dengan resiko yang paling kecil. Oke, ini kalau kita lihat ketika dari saham ini volatilitasnya 20%. Tapi biasanya nih kalau teman-teman kerja di manajemen investasi, resiko itu sudah ditentuin. Misalnya, kalau teman-teman mengurus investasi buat orang yang mau pensiun. Nah, biasanya untuk orang yang mau pensiun, volatility dari portofolionya nggak boleh terlalu tinggi. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, artinya apa? Kita sudah dibatasi oleh volatilitasnya atau resikonya. Nah, di sini kita kode ini bisa membantu kita mencari kombinasi saham yang menghasilkan resiko yang sudah ditentukan teman-teman, yang sudah ditentukan misalnya regulasi pemerintah, tapi dengan return yang paling tinggi. Atau seperti itu fungsinya, kurang lebih. Tapi kalau menurut teori ini, yang pertanyaan Nina, itu ini, yang optimize portfolio for maximum Sharpe ratio. Jadi dia paling tinggi return-nya untuk resiko yang paling kecil. Gitu. Oke, apakah sudah terjawab, Kanina? Oke, sambil tunggu respon dari Kanina, mungkin aku mau ke pertanyaan berikutnya tentang notebook-nya, yaitu, maaf Kak, izin tanya, kalau untuk notebook ini menjadi keutamaan ya Kak dalam data analis. Kan tadi aku coba pengaruh ketika error-nya seberapa besar Kak untuk melakukan coding data analisnya. Sekian Kak, terima kasih. Pengaruh ketika errornya itu boleh dijelasin nggak? Ya, mungkin boleh dijelasin Kak Fitriani, boleh lewat chat atau mungkin boleh on-mic. Kira-kira maksudnya apakah codingnya itu bisa error atau seperti apa maksudnya? Saya jawab pertanyaan bagian A-nya dulu ya. Apakah menjadi keutamaan? Salah satunya. Jadi ketika kita terjun ke dalam dunia analis, itu ada yang coding dan non-coding. Jadi ada yang versi non-codingnya. Ini saya tunjukin ya. Kalau versi non-codingnya, itu kita pakai software yang namanya Blue. Ini salah satunya. Jadi di sini kita hampir nggak ada ya. Bukan nggak ada, hampir nggak ada codingnya. Jadi kita cukup import datanya, nanti kita bisa drag and drop variabel apa yang mau dipakai. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah nanti teman-teman bisa memilih pakai yang versi coding atau non-coding? Pengalaman saya, biasanya kita nggak bisa milih. Kenapa? Karena perusahaan tuh kadang, pengalaman saya, perusahaan tuh kadang
nggak begitu ngerti apa yang mereka mau. Jadi, walaupun mereka mengiklankan lowongan kerjanya tanpa coding, menggunakan Tableau dan lain-lain, tapi pada faktanya banyak yang mau nggak mau harus belajar codingnya, terpaksa pakai codingnya. Jadi, coding itu memang mau nggak mau menjadi keutamaan. Nah, tapi jangan takut dengan codingnya, teman-teman. Karena codingan untuk data analis itu cukup sederhana, dan biasa codingannya polanya kurang lebih seperti itu aja. Kecuali teman-teman yang mau menjadi data scientist, nah dituntut codingannya harus lebih baik. Seperti itu. Tapi kalau data analis, bisa pakai Tableau, salah satu software yang digunakan, atau pakai codingan ini, tapi biasanya kita nggak bisa milih. Jadi, saya sangat menyarankan teman-teman untuk tetap belajar, walaupun basic-nya, tapi setidaknya tetap belajar aja. Oke. Kalau mungkin pertanyaan keduanya, maksudnya itu bisa jadi ya, ini aku menerka-nerka juga nih, kalau untuk errornya, kalau misalnya kita pakai coding itu berapa persen sih dari hasil prediksinya mungkin ya, dari hasil alokasinya itu? Kemungkinan pertanyaannya seperti itu. Kalau data analis, kita jarang membuat prediksi sebenarnya. Jarang. Jadi tugas data analis itu hanya mempresentasikan data yang sudah diolah itu seperti apa. Nanti stakeholder atau manajemen lain mengambil keputusan. Jadi biasanya kita nggak begitu bertugas untuk membuat prediksi. Yang membuat prediksi, uji statistika, dan lain-lain biasanya data scientist. Biasanya. Tapi satu yang perlu saya tekankan adalah terkadang job desk data analis dan data scientist itu sering ketukar, sering campur aduk, dan beberapa perusahaan kadang mengadvertisingkannya agak salah gitu. Misalnya pengalaman saya nih, saya waktu kan magang di UNDP sebagai data analis. Job desk yang ditulis semua data analis, tapi ketika sudah di dalam, yang mereka tuntut ya job desk data scientist. Gitu. Jadi meskipun teman-teman ingin menjadi data analis, saran saya ketika teman-teman belajar jangan terlalu memfokuskan ya kepada data analis saja. Gitu. Tetap aja belajar data science-nya, belajar sebagai data scientist-nya. Tetap belajar coding yang versi susahnya. Jadi jangan hanya belajar yang versi gampangnya. Ketika nanti kita sudah belajar versi susahnya, tapi ternyata pakainya yang gampang, nah kita bersyukur gitu pernah belajar yang lebih sulit. Seperti itu. Oke, semoga menjawab, dan tadi terkaan aku bener ya. Dan ini kayak udah nggak ada yang tanya lagi tentang notebooknya. Aku harap semuanya udah paham gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin nanti bisa coba untuk kontak ke KJ Fondia, mungkin lewat LinkedIn atau mungkin lewat Instagram. Dan sekarang kita move on ke pertanyaan secara umumnya kali ya, Kak ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi aku lihat dari Kak Maulinato. Kak, saya mau tanya, sekarang lagi bingung mau ambil keahlian di bidang apa? Pilihannya ada 3, cyber security, web and mobile, dan sistem management. Mungkin Kakak bisa jelasin sekilas gimana gitu ya, Kak. Oke, ini pasti anak IT nih, lagi bingung ambil spesialisasi ya. Bisa jadi. Saya jawab dari subjektif saya, dari pengalaman aja deh. Saya sih lebih merekomendasikan buat ambil cyber security. Karena apa? Saya punya teman satu, dia itu kuliah jurusan cyber security dan dia kerja sebagai cyber security engineer di Badan Intelijen Negara yang ada
kriptografinya deh, saya lupa apa namanya. Badan Intelijen Negara dan Kriptografi itu apa gitu. Nah, dia cyber security. Tapi menariknya, dia juga seorang data scientist, tapi freelance. Gitu. Jadi, mungkin itu bisa menjadi opsi. Kita kerja sebagai cybersec engineer, tapi sekaligus sebagai data scientist. Karena itu yang saya lihat sih dari teman saya itu. Oke. Mungkin juga karena cyber security sekarang semua orang lebih ke arah digital dan mereka lebih rentan ya kena cyber security. Jadi mungkin itu juga dibutuhkan juga di industri. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Catherine. Kak izin bertanya, kebetulan saya jurusan teknik industri yang juga belajar coding Python, Anaconda, DNA, dan MATLAB. Rencananya saat libur semester mau belajar lebih lanjut, mungkin ada saran tempat belajar selain YouTube? Ada saran Kakak? Terima kasih sebelumnya. Aduh. Syarat tempat belajar ya? Gimana ya? Sebenarnya, sorry nih ya teman-teman, saya kurang mau merekomendasikan tempat belajar. Jadi, saya adalah alumni salah satu bootcamp di Jakarta, tetapi saya kurang begitu merekomendasikan karena dua hal. Yang pertama, lulusan bootcamp sekarang hampir tidak laku lah istilahnya. Nah, maksudnya ini kenyataan yang pahit sih. Karena apa? Karena banyak dari bootcamp itu melompati fundamental yang benar-benar pentingnya. Karena ya pengalaman saya seperti itu. Misalnya nih, kalau Catherine mungkin pernah dengar, kita sering mendengar bahwa kalau missing value, gitu misalnya. Kalau kita dengar-dengar dari orang, direkomendasikannya apa missing value? Oh, imputasi pakai nilai rata-rata aja. Gitu. Nah, percaya atau enggak, jawaban seperti itu adalah jawaban yang pasti dijamin ditolak sama recruiter. Nah, sayangnya jawaban itu diajarkan oleh banyak bootcamp di Indonesia. Padahal kalau di dunia finance, mengimputasi menggunakan nilai rata-rata itu termasuk kriminal gitu. Karena kita memanipulasi data jadinya. Itu nggak boleh dilakuin. Nah, makanya saya kurang mau merekomendasikan tempat belajar. Menurut saya, YouTube itu sudah sumber terbaik. Tapi coba teman-teman cari sumber dari luar negeri. Jangan cari sumber lokal. Bukan sumber lokal jelek, enggak. Tapi ketika kita punya akses ke yang top institusi di dunia, kenapa kita nggak gunakan aja gitu. Misalnya, teman-teman cari aja deh, MIT, Python, coding, banyak sekali kok. Dari MIT atau bahkan dari Harvard, gitu, Stanford, yang mengajarkan coding, data science, machine learning, dan itu sudah terjamin kualitasnya. Gitu. Jadi saya merekomendasikan belajar di YouTube aja. Dan itu gratis kok, nggak perlu bayar. Karena saya kurang mau merekomendasikan bootcamp Indonesia untuk saat ini. Seperti itu. Oke, nah mungkin tadi juga Kak Yevonnya juga sempat sharing kalau ada satu website yang tempat Kak Yevon belajar secara mandiri, yaitu Coursera. Mungkin teman-teman bisa coba dari situ juga ya teman-teman. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Kenny Chandra. Izin bertanya Kak, saya sudah punya background pemrograman, tapi masih kesulitan untuk belajar pemodelan matematika sampai diterjemahkan menjadi coding dalam hal yang berhubungan dengan bisnis atau decision making-nya. Apakah ada referensi khusus yang bisa dipelajari dalam hal ini? Oke, silakan. Jadi tadi yang bilang Sally sih, coba teman-teman ke Coursera aja, ketik aja data science seperti ini. Nah,
Coba silakan teman-teman pilih satu course yang kira-kira judulnya cocok dengan teman-teman. Karena pengalaman saya punya pengalaman yang sangat baik sih dengan course-course yang ada di Coursera. Nih misalnya, nah biasa nih kalau course-course seperti Advanced Data Science, nanti mereka akan mengajarkan kok gimana caranya menerjemahkan rumus matematika tadi ke dalam coding. Misalnya saya juga pernah belajar dari sini. Finance. Nah, di sini nanti akan diajarkan cara mengubah rumus matematika keuangan ke dalam codingannya. Di apa ya namanya ya? Pokoknya ada berhubungan dengan kuantitatif analis deh. Seperti ini nih. Finance dan quantitative modeling untuk analis gitu. Jadi ini adalah analis yang berhubungan dengan finance. Ya kurang lebih mirip lah dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau tadi kan tapi kita hanya lihat overview-nya, tapi kalau di sini nanti akan dipelajari dengan lebih ekstensif, mulai dari teorinya benar-benar, lalu codingannya, serta bagaimana cara mengubah rumus tadi menjadi codingan. Seperti itu. Jadi ya, Coursera ini cukup baik ya. Silakan teman-teman kunjungi, pilih course, lalu pelajari. Oke, nah boleh tuh teman-teman kita kunjungin Coursera bareng-bareng. Nanti kita bisa belajar di situ bareng-bareng. Teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa lihat kira-kira courses mana aja sih yang cocok untuk teman-teman. Gitu. Karena banyak banget pilihannya, dan nanti teman-teman bisa pilih gitu. Dan pastinya saya Bible ya, teman-teman bisa cari dari sumber-sumbernya. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya tadi udah sempat dijawab semua. Tadi pertanyaan yang hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi aku skip untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebenarnya aku penasaran nih, kalau misalnya kita kan ngelihatnya data science yang sekarang ini apa yang diajarkan ya kasarnya yang kurang lebih kita bisa ambil dari luar. Tapi bedanya apa sih? Atau misalnya ada nggak sih hal yang ternyata yang diajarinnya seperti ini, tapi realita di lapangan itu jauh berbeda gitu. Mungkin Kak Yevon bisa share gitu. Ya, salah satu yang saya mau share adalah ini subjektif saya. Kalau menurut saya di Indo, terutama ya di Indo saat ini, bootcamp itu cenderung tanda kutip memanjakan pelajarnya. Jadi ini sangat memanjakan kita. Coba teman-teman perhatikan iklan-iklan bootcamp itu. Dari zero to hero dalam waktu 4 bulan. Ayo jadi data scientist tanpa background IT. Cukup berapa bulan. Gitu. Dibimbing oleh kita dan lain-lain. Menurut saya, mereka terlalu memanjakan kita. Selama pembelajaran memang terasa mudah. Tapi dengan pengorbanan, ya mengorbankan fundamental-fundamental yang ada. Misalnya, supaya mudah, statistikanya dilompatin semua, probabilitas dilompatin semua. Gitu. Bahkan, salah satu materinya misalnya nih, kalau di bootcamp kan ada nih regresi linear, tapi nggak dijelasin tuh dasarnya seperti apa. Cuma dibilang pokoknya kalau p-value di bawah 0,05 itu signifikan. Ya signifikannya karena apa? Terus p-value itu artinya apa? Gitu. Itu nggak dijelasin semua sama sekali. Mereka cuma bilang seperti itu. Nah itu terasa mudah memang. Maksudnya ketika kita mendengar, gampang ya ternyata ya. Dan ketika lulus, nggak ada yang mau gitu. Karena
pengalaman saya ketika kita lulus pun ditanya, ini itu artinya apa, ini itu artinya apa, kenapa kamu pilih ini? Karena pernah satu ketika teman saya ini seorang HR di salah satu perusahaan kecil sih, dia mau hire data scientist. Nah, data scientist ini melampirkan portofolio mereka, tapi ternyata portofolio mereka itu semuanya satu bootcamp sama. Dan bootcamp ini cukup terkenal lah. Saya yakin teman-teman pasti pernah dengar namanya. Nah, menurut saya itu disayangkan seperti itu. Makanya kenapa sejak saat itu saya kurang mau merekomendasikan bootcamp lokal. Saya lebih merekomendasikan course yang ada di Coursera atau di luar negeri. Nah, yang membedakan apa? Mereka tidak pernah meng-advertising data science itu mudah dalam arti cukup 3 bulan jadi pro, enggak. Gitu. Mereka enggak takut memberi kita sesuatu yang benar-benar sulit untuk kita pelajari. Tapi meskipun yang mereka berikan sulit, tapi itu cukup sistematik kok. Pengalaman saya mereka cukup sistematik. Kalau kita ikutin, kita pasti ngerti. Seperti itu. Karena ya kan saya dari S1 teknik sipil. Nggak pernah belajar statistika, sama sekali nggak pernah. Tapi ya saya belajar dari Coursera, itu salah satunya. Kesulitan nggak? Ya cukup kesulitan gitu. Belajar, memusingkan lah istilahnya. Dan itu nggak pernah saya dapatkan di bootcamp lokal. Dan puji Tuhan, yang saya pelajari di Coursera itu lebih bermanfaat jauh, yang membantu karir saya sampai hari ini. Gitu. Menurut saya, itu sih. Makanya kenapa di UNDP, apply magang di UNDP, itu dari salah satu bootcamp juga, direkomendasikan. Waktu itu yang daftar itu sekitar 100 orang lebih. Dan saya pun daftar juga telat. Tapi puji Tuhan, saya diterima di UNDP. Padahal daftar telat, tapi diterima. Ternyata usut punya usut setelah beberapa bulan, ternyata simple kok. Kenapa mereka terima saya? Karena di portofolio saya jelaskan, saya cuma tulis hipotesis 0, hipotesis 1, lalu reject kenapa, dan lain-lain. Sesimpel itu. Itu yang nggak dilakukan oleh teman-teman saya di bootcamp. Mereka cuma straight to the point. Oh, p-value di bawah ini kita tolak. Loh, kenapa? Nggak dijelasin. Seperti itu. Jadi, detail-detail seperti itu yang bisa membuat teman-teman memiliki advantage nanti ke depan harinya. Nah, makanya kalau teman-teman yang sudah di kuliah yang nggak begitu relevan dengan data, it's okay, bisa belajar di data science. Maksudnya, saya living proof bisa kok. Tapi kalau teman-teman yang masih SMA, coba pertimbangkan mungkin jurusan yang relevan. Itu dari saya. Oke. Dan bisa dibilang juga apa yang terjadi di pelajaran itu nggak seindah ya nanti terjadi di realitanya ya. Nanti waktu kerja tiba-tiba diminta ini, diminta itu, ternyata datanya jelek dan segala macam itu nanti mungkin teman-teman akan mengalaminya nanti ketika teman-teman terjun beneran ke data science. Oke, karena udah nggak ada yang tanya lagi dan juga waktunya sudah habis, jadi aku mau menutup untuk acara hari ini. Mungkin sebelum itu kita boleh foto bersama. Mungkin boleh dibantu oleh tim Katika untuk aba-abanya. Oke, teman-teman semuanya yang belum on cam nih, boleh banget kita on cam karena kita bakal foto bareng Kak Yevon gitu. Dan semoga kita nextnya bisa jadi kayak Kak Yevon juga nih gitu ya, menerus jejak-jejak Kak Yevon juga. Yuk yang belum on cam, wah Kak Catherine udah siap banget nih tadi. Oke, yuk on cam yuk. Kapan lagi gitu kan, anggap aja kita foto bersama sama Kak Yevon, ini manifesting ya, siapa tahu nanti ke depannya kita bisa dari data science semuanya. Oke. Dia pada on cam, yuk yang masih mau on cam, mungkin ditunggu sampai 11.29 kali ya, Pan ya. Yes, kita tunggu 1 menit sambil kita minta
Kak Krisi untuk ngasih gerakan. Gimana nih Kak Krisi gerakannya? Oke, boleh. Oke, jempol 2 ya teman-teman di sebelah. Oke. Oke, aku ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Buat halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Ivan. Oke, nah nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara, dan sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Kak Yevon yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman lewat webinar hari ini. Dan juga buat teman-teman yang masih semangat, mungkin aku mau lihat nih calon-calon data scientist, mungkin boleh kasih reaction apapun, boleh hati, boleh tepuk tangan, boleh jempol, boleh apapun itu. Aku mau lihat reaksinya teman-teman. Oke, beberapa udah langsung. Oke. Terima kasih teman-teman untuk reaksinya. Dan aku juga mau berterima kasih kepada para partner kita, yaitu ada community partner, ada dari yang on top, Edu of Light, PPI Macquarie, dan juga teman startup. Dan juga kita ada juga publication partner, yaitu Mula by Galleria Jakarta. Dan juga untuk teman-teman yang hari ini mengikuti acaranya, nanti kita bakal ada yang namanya feedback form nih buat teman-teman yang mau tanya presensi, itu sekaligus di feedback formnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang acara hari ini, teman-teman bisa reach out ke Kak Yevon, mungkin partner bisa bantu. Oke, nah ini adalah Instagramnya atau social media dari Kak Yevon, atau mungkin teman-teman bisa langsung reach out lewat LinkedIn-nya. LinkedIn-nya itu disertakan di notebook-nya kalau nggak salah tadi, di notebook bagian atas itu ada LinkedIn Kak Yevon, teman-teman bisa reach out ke situ. Oke, dan berikutnya buat teman-teman yang ingin atau tertarik untuk belajar tentang entrepreneurship, teman-teman bisa follow @katika-group dan juga @katika-class gitu. Dan setelah ini, itu di siang hari ini itu juga bakal ada acara kita yang terakhir, yaitu storyboarding. Jadi kita bakal kedatangan workshop dari kakak yang jago banget tulis gitu ya. Dengar-dengar itu dari salah satu production house yang memproduksi 2 Garis Biru kalau teman-teman tahu gitu ya. Dan untuk hari ini, ya ini posternya yang untuk hari ini, teman-teman bisa langsung daftar. Nanti kita akan tutup pendaftarannya di jam 12 siang gitu. Nah, untuk teman-teman yang juga tadi kan udah follow Katika, terus teman-teman juga follow Katika Kelas, untuk teman-teman yang pengen punya teman atau mungkin pengen dapat dukungan, memberi dukungan, saling membantu untuk teman-teman lainnya yang juga tertarik di bisnis, teman-teman bisa gabung ke komunitas kita. Nanti linknya akan di-share oleh admin di kolom chat, jadi teman-teman bisa gabung ke situ dan teman-teman bisa dapat teman-teman lainnya yang juga punya passion yang sama di bidang bisnis gitu. Nah, terakhir, ini mungkin teman-teman yang udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman, yaitu feedback form. Jadi teman-teman bisa isi feedback formnya, nanti juga akan dibagikan linknya di kolom chat. Nanti teman-teman bisa isi, itu sekaligus tercantum sebagai presensi hari ini. Gitu. Dan sedikit info, nanti untuk teman-teman yang mengisi feedback form lah yang mendapatkan sertifikat. Feedback form dan juga pendaftaran ya teman-teman ya. Oke. Kalau gitu sekali lagi aku mau ucapin buat teman-teman makasih udah sempetin datang di acara Gandakan hari ini. Data analis karir fantastis. Aku sekali ingin minta maaf jika ada salah dalam tutur kata, dan terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa di acara siang hari lagi. Dadah. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep Gandakan.
Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue boleh spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada session workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratini. Rahma Abdul Fitriya. Putri Martin Hidayat. Ibu Nabi Zarani. Intan Azara Syiraiza. Yuskason. Aku Aymar dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi pengusaha. Aku akan menjadi seseorang. Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. I know I haven't called you, and it's been a few months since I tried to. Maybe I'm scared I'll say the wrong thing. My apartment's been shaking from the weight of a heart that's breaking. Pretend